Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dwi Agustin dan rekan saya Rizky Irmawan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami tentang transliterasi dan penyerapannya. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Ratih Ramasari, SPD MPD. Pengertian transliterasi. Secara bahasa, transliterasi berasal dari bahasa Inggris, transliteration, yang artinya lambang bunyi, fonem atau kata dalam sistem penulisan, atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dan sistem penulisan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Transliterasi dalam Kamus Istilah Filologi didefinisikan sebagai pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain, atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Arab ke huruf Latin, dan sebagainya. Metode transliterasi. Metode transliterasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, transliterasi metode diplomatis, yaitu penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain apa adanya. Kedua, transliterasi metode ortografis atau transliterasi kritik, yang disebut juga transliterasi standar, yaitu penggantian tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam hal ini, dari huruf Jawa ke huruf Latin yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Reza. Transliterasi dan penyerapannya. Penyerapan transliterasi. Transliterasi dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh huruf Qaf pada Irak, Yakub, akhlak fikih, kadar, dan kaidah telah diserap menjadi kendakan pada Al-Quran dan Masjid Aqsa, tetap bentuknya dan dialihkan sebagai Qaf. Adapun jenis-jenis penerapan dalam transliterasi, adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejakan, pengucapan, dan penulisan sama sekali. Adaptasi. Adaptasi merupakan proses menyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejakan, mengucapkan, dan penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun terjemahan, proses penyerapan kata asing dengan terjemahan terjadi karena memakai mengambil konsep sadar yang ada pada bahasa asalnya. Kemudian, kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Adapun juga pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K Republik Indonesia nomor 158 atau 1987 dan nomor 0543 B atau U atau 1987 tertanggal 22 Januari tahun 1988. 1. Konsental tunggal. 2. Vokal. 3. Mada. 4. Ta'marbutoh. 5. Syahadat. 6. Kata sandang. 7. Hamzah. 8. Penulisan kata. 9. Huruf kapital. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan tentang materi ini.